gastrointestinal dan juga tentang blood brain axis. Kalau di blog sebelumnya udah belajar tentang regulasi, ada saraf sama hormon. Hormon Yang sarafnya saraf. yang hormon belum ya. Blog ini ya maksudnya nanti ya. Nanti kita kalau membahas gastrointestinal ya banyak kaitannya dengan regulasi dari endokrin hormon ataupun dari saraf itu ya. Jadi di sini untuk sistem gastrointestinal fungsi utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ya, memenuhi kebutuhan nutrisi dari makanan. Jadi di sini kita tahu makanan itu bisa mengandung berbagai macam nutrisi yang fungsinya untuk apa? Untuk membangun ya jaringan tubuh dan juga memperbaiki sel yang rusak. Gitu. Jadi kita tiap hari akan terus membutuhkan berbagai macam nutrisi yang kita dapat dari makanan. Terus kita makan dari sistem digestif atau gastrointestinal yang berperan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang sama sehingga nanti bisa digunakan oleh tubuh kita. Oke. Nah nanti ini dia akan merubah makanan menjadi bentuk yang bisa diabsorpsi atau bisa diserap. Karena kita tahu makanan itu dia dalam bentuknya kompleks ya. Kita makan nasi, makan lauk, itu kan dia bentuknya kompleks, baik secara ukuran maupun secara molekul gitu. Kalau tentang ini juga tentang apa karbohidrat, protein, lemak, susunan-susunannya sama ya. Nanti di biokimia. Kayaknya di ini ya di minggu akhir ya kalian ya biokimianya. Iya. Kompak gitu kalau nggak salah di jadwalnya. Nanti di sana kalian belajar banyak tentang nutrisi dari sisi yang molekul. Jadi akan detail di sana. Nah ini di sini kalau kita membahas saluran cerna itu dia akan memanjang dari mulut sampai ke anus gitu ya. Nanti akan kita bahas sedikit tentang anatominya. Oke, terus di sini jadi kalau secara anatomi sistem gastrointestinal itu dibagi jadi dua ya. Yang pertama ada tractus digestivus atau saluran cerna dan juga yang merah organ kelenjar aksesorius. Kemarin di anatomi sama seperti ini pembagiannya, sama ya. Jadi kita bisa melihat di situ tadi yang disebut tractus itu yang memanjang dari mulai mulut sampai ke anus ya. Lalu kita belajar kemarin apa aja yang dilewati di sana. Dan juga selain itu ada organ-organ kelenjar yang aksesorius yang warna merah di sini. Ada banyak, ada parotis, ini adalah kelenjar lingualis ya. Maksudnya saliva yang saliva untuk menghasilkan saliva. Terus nanti ada liver, gallbladder, pankreas, dan lain-lain. Jadi kebanyakan kalau yang organ kelenjar aksesorius itu nanti untuk menghasilkan berbagai macam enzim yang berkaitan dengan pencernaan. Kalau kemarin nggak dibahas dari perkembangannya nggak? Yang ada mungkin ada foregut, midgut, hindgut itu belum ya. Yaitu sebenarnya perkembangan dari saat awal di janin. Mungkin saya masih dulu yang bertanya tentang anatomi kasnya seperti ini. Gimana? Ya jadi kita di sini fokus pada perkembangan pada bayi dan anak ya. Yang perlu kita tahu yang pertama kali adalah bahwa bayi ini yang namanya bayi itu bukan orang dewasa versi mini ya. Kita bisa lihat secara gamblang di sini. Ini adalah perkembangan dari tubuh manusia mulai dari usia 2 bulan dia masih di fetus sampai ke usia 25 tahun. Kalau kita membahas tentang perkembangan itu sebenarnya berkaitan erat dengan yang namanya apa satunya lagi? Perkembangan dan pertumbuhan ya, pertumbuhan itu kaitan erat dengan perubahan fisik gitu. Kita tambah tinggi, kita tambah besar, itu adalah pertumbuhan. Jadi bisa diukur secara kuantitatif ya, terlihat jelas gitu perkembangannya. Sementara kalau perkembangan itu nanti berkaitan erat dengan pertumbuhan tadi gitu, berkaitan erat dengan apa? Dengan fungsinya gitu. Jadi misalnya bayi ini awal dia cuma bisa tidur, nanti udah bisa merangkak, udah bisa berjalan, itu adalah perkembangan. Yang perkembangan itu didapat juga dari pertumbuhannya gitu. Nanti dia udah bisa, dia udah semakin kuat, udah bisa berdiri, udah bisa berjalan dan seterusnya gitu. Namun ya itu tadi
seiring dengan waktu fungsinya akan semakin matang. Jadi bukan berarti bayi itu fungsinya sama dengan dewasa, tapi apa ya? Tapi lebih kecil kemampuan yang enggak gitu ya. Jadi memang itu dua hal yang berbeda. Dua hal itu terus berkaitan antara pertumbuhan dan perkembangan. Ini kita bisa tahu nih, bisa dilihat proporsi dari kepala itu kan akan berubah seiring pertambahan usia dan seterusnya gitu ya. Jadi ini yang perlu kita pahami. Nanti kita ada kaitannya dengan fungsi-fungsi di saluran cerna juga. Apa sih yang membedakan gitu antara dia mulai dari anak-anak sampai ke dewasa nantinya. Oke. Sekarang kita sedikit membahas tentang perkembangan anatominya ya, dari mulai awal gitu. Jadi di sini di kavitas oral ya, pada bayi dan anak, tentu yang pertama dia ukurannya lebih kecil ya. Dan di sini dari apophysis alveolar maxilla itu pendek dan belum matang. Dari tempat giginya itu berada. Awal ya belum ada, nanti baru sesuai perkembangan usia akan bertambah banyak. Nanti sampai ketika lengkap dia berjumlah berapa gigi itu? Kalau di 32 ya, 32. Dan juga di sini langit-langitnya dia lengkap ya, letaknya lebih horizontal. Sementara langit-langit keras lebar dan datar. Ini maksudnya palatum ya. Yang lengkap dari palatum apa namanya? Mole. Sementara yang keras palatum dia lebih lebar, datar dan horizontal. Itu nanti ada kaitannya juga dengan fungsi yang ada. Terus kemudian ini mukosanya dia halus, kering dan banyak pembuluh darah. Di sini juga ada istilah ya, ada lemak terhisap di pipi, mengisi rongga mulut dan membantu menjaga tekanan negatif. Jadi dia dari sisi komposisi lemaknya memang lebih banyak. Ini ada yang tahu nggak tekanan negatif kira-kira kaitannya dengan apa? Kalau pada bayi, kenapa kita perlu tekanan negatif lebih optimal pada bayi? Bayi dapat nutrisi dari mana? Dari ASI. ASI dari proses menyusui ya. Menyusui itu kan kita menghisap gitu kan. Menghisap itu perlu tekanan negatif. Itulah kaitannya dengan fungsi pada bayi. Tekanan negatif kan dia menyedot. Kalau tekanan positif dia mendorong kan. Gitu ya. Jadi ini kenapa kaitannya dengan perkembangan anatomi pada bayi seperti ini. Karena dia memang di awal kehidupan dia dari ASI, dia menghisap ASI perlu tekanan negatif di struktur kavitas oralnya. Juga di sini lidahnya relatif tebal dan besar, gigi tidak ada. Nanti memang di awal ya belum ada. Namun sudah ada yang di dalam di dalam ini yang maksilanya, yang mandibulannya. Nah, ini untuk gigi perkembangannya dia akan muncul ya sesuai dengan perkembangan usianya, bisa dilihat di gambar yang di sini. Ini ada macam-macam, ada incisor, ada tanin, premolar, ada molar. Nanti secara lengkap ketika udah muncul semua jumlah totalnya adalah 32 ya. Ini satu. Yang dari incisor ada 2 ya, incisor 2, tanin ada 1, premolar ada 2 ya. Terus molar ada 3. Ada 3 molar. Jadi di sini ada 2 tambah 1 3, tambah 2 5 tambah 3 8, 2 sisi 16. Atas bawah jadi 32. Itu ya untuk perkembangan dari adopsi giginya. Kemarin udah dibahas tentang Oke, itu nanti bisa dilihat ya berkaitan dengan usia munculnya. Itu usia perkiraannya mungkin bukan angka pasti. Kalau kalian buka di referensi lain mungkin bisa beda juga, tapi biasanya nggak akan beda jauh. Gitu. Terus kemudian kita lanjut dulu. Ini dari kelenjar saliva ya. Jadi kelenjar saliva itu dari saat lahir itu sudah ada. Tadi yang ada 4 jumlahnya. Namun fungsinya belum optimal ya, masih rendah sekresi air liur. Ada apa aja kelenjar saliva? Bagian di awal yang gambar merah tapi yang di sekitar mulut itulah kelenjar saliva.
mandibula dan parotis. Itu adalah kelenjar saliva yang nanti berkaitan dengan pembahasan di sini. Jadi nanti pengaturannya juga dia akan diatur oleh ini ya, sistem saraf pusat. Namun ya tentu di awal belum berkembang sempurna, dan juga ukuran kelenjarnya pun juga masih kecil. Jadi gitu ya, ini ada ya, ada sisi dari pertumbuhan ini masih kecil, dan juga dari perkembangannya juga masih belum optimal. Gitu, nah nanti semakin bertambah usia, gigi sudah muncul, itu bisa membantu produksi airnya semakin meningkat. Karena perangsang saraf trigeminal, trigeminus. Ini termasuk saraf craniolis ya. Saraf craniolis keberapa? Trigeminus. Udah kemarin ya, kalau udah sebelumnya kelima ya. Ada juga sangat dari reseptor ya. Jadi untuk yang parotis dia saat lahir belum ada, tapi berkembang pesat sejak usia 3-4 bulan. Tadi di bawah telinga posisinya. Yang berawal dari awal itu. Kemudian dari farin ya, farin untuk farin pada bayi dia lebih besar dan terletak lebih rendah dibanding yang dewasa. Untuk ketinggiannya itu dia sama ya dengan yang dewasa, hanya sekitar 40 mm seperti dari ukuran orang dewasa. Terus juga di bagian belakang rongga mulut itu ada struktur namanya itu Tinchill layer. Ya. Itu dia jaringan limfoid. Tinchill layer itu dia berperan dalam sistem pertahanan tubuh. Dan pada bayi ini dia pada anak ini belum ada ya. Ya nanti dia salah satunya ada tonsila palatina penyusunnya. Jadi dia nanti bentuknya melingkar. Kayak di sini belum tak masuk juga, nanti bisa dicari ya tentang Tinchill layer. Itu berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh. Terus juga di sini untuk terubah ya, tabungan tuberostasius yang menghubungkan antara tuberostasius antara telinga dan telinga tengah dan juga ke kavitas nasi ya, itu juga terlalu horizontal. Tapi kalau kaitannya dengan gastrointestinal enggak, ini sudah beda kata. Jadi ada nafas dan pengenalan sekaligus. Jadi itu perkembangan dari epiglotisnya juga berkaitan dengan itu. Sementara kalau kita dewasa, kita nggak bisa bicara dan bernafas dan juga mengeluarkan sekaligus karena ya ada struktur epiglotis ya. Nanti dia bisa menutup dan membuka saluran nafas secara bergantian sesuai dengan kebutuhan. Boleh mendengar pun sampai sini? Belum ada. Kemudian ini esofagus ya, esofagus. Ya dia bentuknya saluran, nanti di atas dan di bawah dia ada semacam sphincternya ya, atau semacam pintunya gitu. Ada yang atas dan ada yang bawah. Yang besar di bagian atas dan bawah yang memudahkan keluarnya susu. Jadi kaitannya dengan kebutuhan asinya itu ya. Rata-rata panjangnya sekitar 10-15 cm dan pelapis sempit. Tapi yang tadi di bawah sama atasnya ada pelebaran. Kemudian untuk pintu masuknya, ketinggian itu dia akan berkembang ya. Jadi pada bayi itu sekitar vertebra cervicalis berarti C yang ke-3 dan 4, 2 tahun nanti kalau dia turun ya ke 4-5, vertebra cervicalis 4 dan 5, nanti 12 tahun dia sekitar di vertebra cervicalis 6-7. Jadi letaknya akan semakin bawah dulu berdasarkan vertebra cervicalisnya. Jadi letak pintu masuknya. Kalau sementara kalau yang bawah tadi ada sphincter dan pintu yang bawah itu dia setinggi tolak 10 sampai 11. Nah ini kalau misalnya udah pernah ini, mungkin pernah kan aku ada dari
dia kalau setelah menyusu terus ada tumbuh gitu, keluar asnya lagi. Nah ini berkaitan dengan fungsi dari sphincter ini ya yang belum sempurna. Ini tuh dia fungsinya menjaga, kan dia pintu tuh, semacam pintu yang menghubungkan antara esofagus bawah dengan gaster. Nah dia belum berfungsi sempurna. Dan juga nanti kita tahu di pembahasan gaster juga dia memang ukurannya masih kecil dan kemampuan penyimpanannya juga nggak begitu optimal, belum begitu besar. Dan nanti rasio ya, kalau dari rasio panjang korma dan kanan ibu itu sama, kira-kira 1:5. Terus kemudian di lambung ya, lambung di sini letaknya dia horizontal dan juga bentuknya silindris ya, bentuk silindris jadi seperti tabung hingga usia sekitar 2 tahun. Dan di sini pada bayi yang pada posisi horizontal ini fundusnya lebih rendah daripada antral. Nah ini ya, makanya dia juga berperan dalam kondisi reflux gastroesophageal yang sering terjadi. Tadi yang buah itu maksudnya. Reflux itu kan dia ada aliran balik ya, nggak sesuai dengan yang seharusnya. Itu kan harusnya dari esofagus masuk ke gaster. Tapi ini kembali dari gaster naik kembali ke esofagus. Itu kita sebut sebagai reflux. Namanya reflux. Reflux gastroesophageal. Terus ini juga di bagian kardiak. Kemarin udah ini dibahas bagian-bagian dasar. Di anatomi. Udah ya, ada fundus kardiak ya. Di lorus ini nanti kita bahasnya dari situ. Di kardiak itu dia, tadi yang sebutkan kardiak, perkembangannya belum baik ya. Setelah terdiri dalam sampel yang dulu. Kardiak fiksasi di sebelah kiri vertebra thoracalis. Jadi memang lebih ke sisi kiri ya kalau orang muda. Sementara kalau bagian pilorik ini dia di tingkat vertebra thoracalis 12. Lubus berada di bawah lubus diafragma kiri. Ini berarti mereka seperti 7 gram pada bayi serta sekitar 18 sampai 21 itu. Masih anatomi. Kemudian di usus halus ya, ini sama dia sebenarnya bulat dengan bagian atasnya berhubungan dengan lambung dan juga di distalnya hubungan dengan usus besar atau powernya. Dan nanti untuk perkembangannya dia bertambah 20 kali lipat seiring bertambahnya usia dari 200 cm saat dia masih dalam batu lahir nanti sampai menjadi 6 meter ya pada orang dewasa. Ya saluran paling panjang. Ya salah satu fungsi utamanya kan memang untuk menyerap nutrisi ya. Kebanyakan terjadi di usus halus. Ada pada usus halus strukturnya. Ada 3. Paling awal ada urin, dan ileum. Nah itu dia perkembangannya pertumbuhannya sangat banyak itu dari 200 cm sampai 6 meter. Ini di duodenum dia berhubung dengan lambung, ini letaknya ya. Nah itu di situ nanti akan ada saluran tempat masuknya saluran dari pankreas dan liver ya. Digabung dengan thymus. Thymus itu kalau nggak salah istilah untuk makanan yang sudah dicerna di lambung. Disebutnya thymus juga. Sehingga menjadi encer dan berair. Terus tabloid itu berkembang dengan proses menahan urin. Nanti ada 7 setelahnya baru setelah itu. Mungkin nanti kalau untuk perbedaan strukturnya lebih banyak di histologi atau di anatomi membedakan hijau dan tiga itu bisa dilihat dari lapisan-lapisannya, mukosa dan lain-lain. Dan ini juga ada panjang mesenterium halus relatif lebih panjang. Mesenterium tahu? Kemarin ada mesenterium. Mesenterium itu ada mesenterium ada omentum. Kalau omentum itu lapis
lapisan lemak yang melapisi di sekitar rongga abdomen. Kalau ini misalnya kayak gini. Kemudian usus besar ya. Ini usus besar di sini 3 pekan belum sepenuhnya berkembang. Dan panjang usus kira-kira sama dengan panjang tubuh pada semua usia. Ini yang usus besar ya maksudnya. Ini mukosanya halus, tidak mengandung fluid, tapi mengandung kelenjar liver. Ini besar pada orang dewasa. Terus juga di sana ada banyak folikel limfa, tapi dalam bentuk bercak ya. Haustra itu baru muncul setelah usia 6 bulan. Haustra itu semacam apa ya? Kayak penonjolan di dalam struktur dinding kolon ya. Haustra coli. Dan juga di sini ya, jaringan otot itu belum berkembang sehingga kapasitas penggeraknya tidak mencukupi ya. Itu kenapa pada bayi dan anak biasanya ada masalah sembelih dan peradangan pada usus. Itu karena gerakannya belum berkembang dengan baik. Untuk usus besar. Ya, ini liver ya. Liver itu termasuk organ aksesoris tadi. Sebelum lahir ya, liver adalah organ terbesar di rongga abdomen. Yang paling besar organnya di kuadran atas kanan ya. Sebagian ada di epigastrium juga. Dan ini dia kita tahu liver itu ada lobus kiri sama lobus kanan ya. Nah, lobus kiri sebelum lahir di usia 1 tahun sangat besar. Letaknya sekitar di sini ya, 2-3 cm dari batas tulang rusuk. Dan ini kaitannya dengan hematopoietik. Hematopoietik itu proses pembentukan sel-sel darah. Jadi pada bayi dan anak memang masih dominan di hati atau di liver. Nanti setelah dia semakin dewasa akan berpindah ke sumsum tulang itu, namanya hematopoietik, pembentukan sel-sel darah. Kalian kardiovaskular udah belum? Udah ya? Di sana udah dibahas tentang hematopoiesis ya? Sudah ya? Ya itu ya, itu kalau di bayi dan anak memang di liver. Ini untuk yang lainnya kapsulnya masih sangat tipis. Dan juga untuk seratnya lumayan elastis dan produktif. Kemudian dari kantong empedu ya, kantong empedu. Dia bentuknya silindris pada bayi, lebih kecil dibandingkan dengan liver jelas ya, ukurannya. Dan bagian bawahnya dibuka oleh peritoneum. Panjang saluran itu lebih besar, 5-12 cm dibandingkan dengan orang dewasa. Jadi dia tempat untuk menghasilkan cairan yang berduri. Ini kalau kaitannya dengan fungsi gastrointestinal, dia berkaitan erat dengan pencernaan apa? Protein, lemak atau karbohidrat? Cairan yang berduri. Lemak ya, jadi ada lemak. Karena salah satu fungsinya nanti dia untuk membentuk misel ya. Misel itu dia struktur dari lemak yang sudah lebih kecil. Itu nanti dia dipecah, dibantu oleh cairan dari empedu ini. Kemudian pankreas ya. Pankreas dia selain organ eksokrin juga organ endokrin. Bedanya apa eksokrin dan endokrin? Ada eksokrin, ada endokrin. Kalau endokrin dia menghasilkan apa? Ya, insulin ya, betul. Insulin salah satunya. Insulin adalah jenis dari hormon ya. Jadi endokrin itu berkaitan dengan fungsi yang menghasilkan hormon. Kalau dari pankreas adanya kayak insulin, ada glukagon. Nanti kalian akan belajar itu juga nanti. Dan kalau eksokrin ini berkaitan dengan enzim pencernaan ya. Kebanyakan enzim pencernaan memang dari sel paling banyak itu dari pankreas dan juga dari sel epitel di usus halus untuk menghasilkan enzim pencernaan. Ya, eksokrin ini ya ada banyak. Ya fokusnya kayak enzim. Ada proteolitik, artinya itu pencernaan nih kalau proteolitik. Protein ya, protein dari tripsin, chymotrypsin, elastase,
Ada lagi glikolitiknya untuk mencerna glukosa atau karbohidrat ya, amilase, laktase, maltase. Terus glikolitik untuk mencerna apa? Lipase, fosfolipase A dan B. Terus ini endokrin tadi untuk menghasilkan hormon ya, yang ada insulin, glukagon, somatostatin, likopain di antara hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Oke, ini udah slide terakhir untuk anatominya, perkembangan anatomi. Ya kita mungkin nggak begitu detail karena memang lebih banyak nanti di dokter hakim ya tentang anatominya. Untuk anatominya dulu mungkin ada pertanyaan. Jadi kalau misalnya dari anatomi itu kan tadi kita udah bahas, dia itu berkaitan dengan pertumbuhannya, pertumbuhan dari berbagai struktur di organ-organ atau saluran cerna. Dan itu nanti berhubungan erat tentunya dengan fisiologinya, dengan perkembangannya, bagaimana fungsi-fungsinya itu udah optimal atau belum. Dan juga berkaitan dengan berkaitan erat dengan kebutuhan fungsi dari bayi itu sendiri. Jadi misalnya kita udah tahu di mulut, secara audit ternyata dia ada lapisan lemaknya lebih banyak. Dia untuk menjaga tekanan negatif. Oh ternyata dia kaitannya dengan proses ASI ya, proses menyusui untuk mendapatkan ASI secara optimal. Nanti kita akan lebih banyak bahas di fisiologinya setelah ini. Untuk anatomi, ada pertanyaan? Oke, nanti bisa dibaca-baca lagi ya, karena memang mohon maaf ini belum banyak bisa mengambilkan gambar untuk anatominya. Oke, kita sekarang masuk ke fisiologi ya. Fisiologi ini ya. Jadi kalau kita membahas fungsi gastrointestinal itu ada 6 fungsi utama. Ada 6 yang hanya satu. Kita mungkin kalau mikir gastrointestinal langsung mikir pencernaan gitu. Tapi itu bisa dipecah menjadi beberapa komponen gitu. Jadi yang pertama ini di sini ada fungsi ingesti. Ingesti adalah proses memasukkan makanan atau minuman gitu ya. Jadi proses memasukkan makanan atau minuman ke mulut, itulah proses ingesti. Yang pertama, terus yang kedua ada proses sekresi. Sekresi itu berkaitan dengan menghasilkan suatu cairan gitu ya. Ini kalau di tiap hari ya kita bisa menghasilkan sekitar 7 liter cairan. Ada cairan, asam dan juga enzim. Totalnya 7 liter sepanjang saluran cerna yang dihasilkan dari saluran cerna dan juga dari organ aksesorius tadi yang berupa kelenjar-kelenjar yang ada di tadi. Itu totalnya 7 liter. Itu fungsi sekresi. Terus yang ketiga ada fungsi mixing and propulsion. Jadi ini fungsi ketika nanti makanan sudah masuk, bagaimana dia bisa dicampur, bagaimana dia bisa digerakkan. Kan dia akan bergerakkan dari anus, dari mulut sampai ke anus kan. Itu kan ada fungsi propulsinya, ada kontraksi dari otot-otot polos. Itu namanya fungsi mixing and propulsion. Yang berasal dari apa? Yaitu dari kontraksi dan relaksasi polos di saluran cerna untuk mencampur dan juga menggerakkan makanan. Karena memang nggak selalu saluran cerna itu menggerakkan dari ujung A ke ujung B gitu, dari mulut ke anus. Kan nanti ada tempat-tempat yang memang dia perlu dicampur. Contohnya di mana? Di struktur di organ mana dia harus dicampur secara bertahap. Dicampur berarti dia digerakkan, nanti balik lagi gitu. Digerakkan dia kembali lagi. Gimana kira-kira? Di lambung ya, betul di gaster. Di gaster itu ada gerakan mixing yang nanti diatur oleh sphincter ya. Sphincternya ada yang di LES, lower esophageal sphincter, ada juga di bawah yang di pylorus. Dia akan mencampur di sana. Karena kenapa perlu dicampur? Ya karena ada proses pencernaan oleh asam lambung, oleh berbagai enzim juga. Dia perlu waktu. Apalagi di bayi, nanti di bayi kita tahu ada satu enzim tambahan yang dia memang fungsinya untuk memperlama ASI berada di lambung. Itu nanti enzim apa kita akan bahas. Terus juga di sini ada fungsi digesti tadi ya. Digesti mencerna. Mencerna itu ada dua cara gitu ya. Kalau di saluran cerna ada secara mekanis dan juga secara kimia. Kalau mekanis contohnya apa? Umumnya kan makanan bisa dari kecil. Terus dari tadi gerakan mixing ini juga berperan dalam pencernaan mekanis. Kalau kimiawi
menggunakan enzim. Jadi itu ada dua mekanis yang terjadi di sepanjang saluran cerna. ATU keterima nggak pakai uang gedung ikut tagih. ATU keterima nggak pakai uang gedung. Untuk bisa apa? Untuk bisa diabsorpsi. Nanti tak tagih HP. Untuk bisa diabsorpsi ya. Nanti Boleh. setelah dia udah berubah, Boleh nggak tak tagih HP? kompleks menjadi sederhana, nanti serap. Oh, tapi yang bukan bisa mata. Dia gelombang khusus nggak pakai uang gedung jir. Dia cuma UKT kok. Kayak SNBP. Halus ya proses. Hah? Kemudian yang terakhir ada fungsi Alma apa? defekasi. Defekasi adalah proses pembentukan feses dan zat sampah, bakteri dan juga sel epithel. Maksudnya tuh gini, jadi ketika kita mencerna makanan tidak semua komponen makanan itu bisa dicerna. Ada beberapa bagian-bagian yang nggak bisa dicerna, ya dia menjadi feses. Feses ini ya terutama dari sini ya, feses dan zat sampah. Nanti juga di sana ada bakteri tentu ada, karena memang di saluran cerna kita pun ya di tubuh kita lah. Itu ada yang namanya apa? Bakteri atau ya bakteri yang dia memang secara normal ada di tubuh kita, tapi dia tidak menyebabkan penyakit. Namanya E. coli. Itu dia, itu salah satu bakterinya ya. Tapi kita sebut secara umum sebagai flora normal. Namanya flora normal. Nanti kita bahas juga tuh di ini, di gut brain axis ya. Gut brain axis itu dia berkaitan dengan namanya beberapa mikrobiota yang memang normal ada di tubuh kita. Makanya nanti kalau misalnya kalian udah jadi dokter, waktu kalian periksa feses rutin ya, kalian tuh akan dapat juga di sana ada hasil dari ada bakteri apa. Itu jangan buru-buru diartikan ada infeksi ya, karena memang ada beberapa bakteri yang memang normal di tubuh kita. Dan juga nanti kalian bisa lihat ada sel-sel epithel yang memang secara normal juga akan menurunkan, karena akan digantikan terus-menerus epithel di dinding saluran cerna. Nanti kalian bisa juga mati di sana di hasil feses rutin. Itu nanti ya di blok patologi kalian belajar tentang feses. Ya, jadi itu ini adalah fungsi utama dari sistem gastrointestinal. Ya kita bahas di blok ini ya berkaitan dengan fungsi ini. Nanti secara detail gimana sih emang pengaturan sekresi, nanti ada pembahasannya. Gimana sih pembahasan kok bisa muncul kontraksi gitu berbentuk cincin dari saluran cerna nanti menggerakkan makanan, ada pembahasannya juga. Ini baru secara umumnya aja. Jadi saya berkaitan untuk pengantarnya fisiologi ini. Belum. Kalian biasanya kalau fisiologi biasanya pakai buku apa? Kaitan. Serabut, kaitan pakai dua. Apa lagi? Dua itu. Ya, kalau itu memang biasanya patokan utama sih untuk acuannya. Sebenarnya ada satu buku yang bagus, dia itu satu buku tapi udah membahas secara lengkap dari anatomi, histologi sama fisiologi. Tapi ringkas-ringkas saja, itu doktoran. Kalau saya pribadi jujur memang beberapa slide itu saya pakai doktoran karena itu cukup ringkas gitu. Dia satu buku udah satu anatnya ada, historinya ada, fisiologinya ada. Jadi udah dapat gambaran lengkapnya. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Itu juga salah satu acuan utama dan lebih detail di sana pembahasan. Oke, sekarang kita melihat lagi yang perkembangan sistem gastrointestinal. Penguasaan. Jadi tadi dia termasuk organ yang luas temuannya terbesar ya di tubuh kita. Ya kita udah tahu tadi dia sampai 200 cm sampai 6 meter kan berarti panjang banget kan. Kalau di itu luas permukaannya sangat besar itu. Jadi saluran cerna. Terus kemudian ini ya tadi yang jadi pertumbuhan ada penambahan dari ukuran khusus ya. Sampai 1000 kali lipat dari usia 5 hingga 40 minggu. Ini kita bahas di ini ya, di janin ini, perkembangan janin. Tuh, umur 5 minggu sampai 40 minggu itu dia ada sampai 1000 kali lipat. Ya yang kemarin tuh yang kalian bahas anatomi ada foregut, midgut, dan hindgut. Terus kemudian di sini ada beberapa perkembangan tuh ya, berapa senti di usia berapa dan seterusnya. Nah, yang mungkin di sini kita mau lebih sorot adalah di bagian sininya. Jadi ini adalah pertumbuhan secara anatominya. Ini baru yang perkembangan kaitannya dengan fungsi
fungsi fisiologinya gitu. Ini di situ ada beberapa gambaran. Ini jadi yang horizontalnya menggambarkan ya usia kehamilan ya. Usia kehamilan dari mulai 6 ya. 6 sampai ke itu 40 gitu. Terus udah mulai muncul tuh beberapa perkembangan yang muncul. Misalnya yang warna merah itu dia lingual lipase. Berarti dia lipase ya. Ya lipase. Berarti untuk mencerna lipase. Terus kemudian yang warna kuning di sini ada pepsin, ada enterokinase, ada juga produksi dari asam lambung nih. Ini berarti dia untuk mencerna terutama ke arah protein ya. Sama di warna biru. Ada sukrase, maltase dan laktase. Ini berarti untuk pencernaan karbohidrat. Ya, ketika janin pun kita udah tahu ya tadi, maksudnya kita udah bisa melihat tuh bahwa berkembangnya berkembangnya dari struktur anatominya itu berkaitan erat dengan fungsinya juga gitu. Mulai terbentuk enzim-enzim yang bisa digunakan untuk mencerna makanan. Terus ini yang bawah itu dari inervasinya ya. Inervasi dan mobilitas. Mobilitas itu tadi yang berkaitan dengan fungsi mixing dan propulsion tadi menggunakan saluran ion. Ada excitatory, ada inhibitory ya. Ini bedanya apa tuh? Excitatory, inhibitory. Excitatory kayak gimana dia? Kalau dari sisi saraf di saraf itu kan kita bahas banyak kan soalnya kalau di regulasi. Excitatory artinya dia yang ada menghambat, ada menstimulasi. Kalau excitatory yang ada saraf excitatorik, itu artinya saraf yang menstimulasi, Nanti ada juga saraf-saraf yang sifatnya inhibitorik, inhibisi itu kan artinya berarti yang menghambat atau menekan gitu ya. Itu ya biasanya kalau itu dia banyaknya di otonom ya, ada parasimpatis dan simpatis. Itu kan dia kebanyakan fungsinya berlawanan meskipun ada yang bersinergi juga beberapa fungsi. Oke, sekarang kita ke beberapa enzimnya. Jadi yang pertama ada enzim proteolitik di sini. Proteolitik sesuai namanya, litik itu kan memecah ya, protein, jadi memecah protein dia untuk memecah makanan. Yang berperan itu ada asam lambung dan pepsin. Ya. Dia udah mulai berfungsi sebelum lahir, tapi aktivitasnya lebih rendah. Apalagi pada bayi yang prematur ya, kita bisa lihat di sini. Iya, ini kan berkaitan dengan usia kehamilan. Prematur itu dikata prematur ketika usianya berapa? Kurang dari jadi apa? Berapa minggu? 30 minggu 37 ya? Bener nggak 37? Kan dikatakan cukup bulan kalau 37 sampai 42 ya. Ya, jadi prematur itu ketika usia kehamilannya kurang dari 37 ya, 37 tahun. Ini jadi itu tadi ya, kan berhubungan dari makanya kalau prematur ya tentunya akan lebih belum matang gitu perkembangannya. Terus kemudian di pankreas tadi ini kan di lambung ya, lambung punya pepsin dan asam lambung. Di pankreas dia punya protease, ada tripsinogen dan imotripsinogen. Ini juga dia sudah ada tadi belum matang dan berkembang secara bertahap setelah lahir. Dan juga nanti kalau di usus kecil itu ada enterokinase, ini juga berperan dalam pencernaan protein. Itu untuk pencernaan protein. Ada yang tahu nggak kenapa pepsin sama asam lambung itu saling membutuhkan? Boleh nggak sih lebih pepsin itu lebih membutuhkan asam lambung? Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang udah baca mungkin sedikit-sedikit tentang fisiologi. Kenapa pepsin membutuhkan asam lambung untuk bisa bekerja? Ada yang tahu?
pepsin. Pepsin itu kan dia termasuk proteolipid ya, mencerna protein. Dia itu ketika dikeluarkan atau disekresikan tidak langsung dalam bentuknya aktif. Nah, istilahnya namanya kalau nggak salah pepsinogen ya. Pepsinogen dia belum aktif. Nanti dia akan aktif ketika bertemu dengan asam lambung. Jadi makanya dia membutuhkan asam lambung untuk mengaktifkan pepsin. Nah ini ya buat-buatnya belum berkembang sempurna ya, yang jelas ya. Jadi fungsinya juga masih belum begitu oke. Kalau ada lagi dan terus kemudian yang di sini adalah untuk pelaksana karbohidrat ya. Di sini kalau beberapa enzimnya yang berkaitan itu ada amilase dan juga disacharidase. Amilase masih rendah pada bayi baru lahir ya, terutama bayi yang prematur. Sehingga ini ya, pelaksana karbohidratnya belum ada. Disacharidase. Kalian ini apa? Jenis-jenis karbohidrat udah ada pembahasannya. Jadi nanti itu kalian akan tahu ada beberapa jenis karbohidrat berdasarkan apa ya, berdasarkan kompleksitasnya gitu, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Ada paling kecil tuh yang monosakarida, nanti ada disakarida, terus ada polisakarida sama polisakarida kalau nggak salah. Jadi ada dua tingkatan. Kalau ada penyebutan ini ya, disakaridase itu artinya adalah enzim-enzim yang dia mencerna atau memecah dari yang disakarida jadi monosakarida. Jadi nanti disakarida kalau ditanya ada berapa enzim, ada banyak, nggak cuma satu. Ya ada misalnya ada apa? Ada berapa sih enzim? Ada berapa disakarida itu? Ada laktosa ya. Laktosa enzimnya laktase. Maltosa enzimnya maltase. Jadi nanti ada beberapa jenis. Ini karbohidrat, kemudian di sini ada yang mencerna lipid ya, mencerna lipid. Berkaitan dengan tadi ya, pankreasnya dia menghasilkan lipase dan juga garapan empedu dari liver, terus ditampung di kantung atau kantung yang nanti dia menjadi garapan empedu salah satu yang berfungsi dalam pencernaan lipid atau lemak. Dia juga lebih lambat perkembangannya. Sama ya, intinya sih semakin dia prematur, ya semakin rendah juga perkembangannya. Belum seoptimal yang dia cukup bulan. Nah, jadi karena tadi ya, karena lipase dari pankreas ini belum berkembang dengan baik, maka ada kompensasi dari tubuh kita. Dia akan dialihkan oleh lipase lain, contohnya lipase dari lambung. Ya, jadi lipase itu nggak hanya biasa oleh pankreas, lambung pun dia juga punya lipasenya. Meskipun dia tetap kurang efisien dari lipid itu sendiri. Sampai sini yang kelihatan dia itu sini tadi. Yang karbohidrat maupun dari lipid. Ya, dari bagian paling atas ini ada manual lipase activity. Ya, jadi ini memang slide ini dia menggambarkan di perkembangan janin. Jadi dia masih dijamin, belum mendapat nutrisi dari luar ya, kecuali dari plasenta ya. Kalau kaitannya dengan nutrisi yang masuk ke luar mulut tentu memang belum ada ya, tapi memang secara aktivitas dari lipasnya itu memang udah ada sejak di sini, dari dia masih janin pun gitu. Tapi memang tidak berkaitan dengan fungsi mencerna nutrisi dari mulut, karena memang ya dia kan belum dapat ketika nanti dia di setelah lahir ya.
Tapi memang gini, nanti setelah lahir itu kan ketika dia dapat ASI, salah satu komponen utama dari ASI kan itu dia dari ini juga. Jadi memang aktivitasnya sudah ada meskipun dia belum mendapatkan nutrisi apapun dari yang saluran dari mulut gitu maksudnya. Tapi memang sudah ada. Tapi kalau kaitannya dengan ada nggak sih fungsinya ketika dijamin ketika masih di dalam kandungan? Saya belum baca lebih lanjut sih, tapi sepertinya nggak ada kaitannya dengan pencernaan apapun di sana, meskipun aktivitasnya sudah ada. Diproduksi aja. Secara produksinya sudah ada, aktivitasnya sudah ada. Yang lainnya pun sama juga ya, aktivitas kerja juga ada dan lainnya juga ada. Tapi nggak berkaitan dengan pencernaan apapun. Karena yang masuk apa yang masuk kayak kebubuhan, yang masuk apa bisa mekonium, kan nggak bisa. Nggak ada kaitannya dengan, maksudnya dia belum bekerja gitu untuk mencerna apa. Berarti dia untuk memastikan berarti itu dari 24 yang udah ada di pasien. Iya. Kita beberapa udah lanjut. Berarti walaupun termasuk udah ada produksinya gitu. Sudah. Ya memang seperti itu di jadi itu sudah ada beberapa perkembangan dari aktivitas enzim pencernaan. Dan lagi yang lainnya? Berarti dok kalau misalnya prematur, terus kan itu belum boleh ASI kan ya? Terus kesempatan itu lebih kayak apa namanya? Inkubator. Tadi kalau prematur, Ya itu harus dimatangin dulu atau gimana? oh, Peranjikan. Kan kalau balik-balik kan belum boleh oh, untuk nutrisinya gitu maksudnya. Terlepas dari pasien, ya. Kalau udah lahir dia terlepas dari pasien. Jadi maksudnya harus perlu dari luar gitu kan. Ya. Ya jadi memang kalau untuk bagian prematur yang lahir itu kita tahu ya di sini ya kalau prematur dekat-dekat dengan yang 37 itu udah mulai berkembang semua. Tapi memang ya tadi belum optimal. Tapi ketika lahir ya itu dia tetap perlu nutrisi dari luar. Tapi itu ada pertimbangan tertentu ya, apakah dia bisa dengan ASI ataupun dengan formula lain, susu formula itu maksudnya. Itu nanti ada pertimbangan dari kondisi bayinya. Tapi ya tetap bisa diberikan karena ya meskipun belum berkembang sempurna, tapi sudah ada dari aktivitas enzim yang untuk mencerna nutrisi itu. Kalau inkubator itu lebih ke ini sih ya, menjaga suhu kalau misalnya untuk regulasi. Justru kalau tadi juga agak jarang kalau misalnya bayi fokus ya, kayak misalnya 30 minggu itu lahir, dia kemungkinan selamat juga lebih kecil ya, karena kan memang ada sisi dari fungsi-fungsi organ yang lain, misalnya fungsi paru itu nanti dia belum bisa berkembang sempurna. Surfaktan ya, namanya ada ya, ada surfaktan yang belum berkembang kalau di bayi kurang dari 34-32 itu belum gitu. Justru ya resikonya di organ yang lain kalau jadi seperti itu. Tetap sudah ada aktivitasnya, tetap bisa mencerna tapi ya belum optimal. Oke, ada lagi yang lain? Tentang ini bisa lihat anatominya tadi. Oke. Jadi kita sampai di oke, kita masuk di titik tadi ya. Terus nih tadi yang disampaikan ada satu enzim yang namanya renin ya. Renin N-nya 2 ya. Ada yang N-nya 1 renin sama renin. Kalau yang N-nya 1 udah benar kali ya. Oh belum, nanti di apa? Urinapia kan ya. Renin, kalau renin yang N-nya 1 itu dia hormon yang dihasilkan di ginjal. Kalau renin N-nya 2 itu adalah enzim yang dihasilkan oleh lambung ya. Ya, jadi ini di sini ada kaitan sama fungsi renin ya, renin namanya itu adalah enzim yang dia fungsinya untuk menggumpalkan susu dalam cairan lambung bayi itu. Yang dia membantu mencerna protein susu terutama ya pada beberapa tahun pertama kehidupan. Nah, kenapa sih susu itu atau ASI itu perlu digumpalkan dulu
terutama pada bayi. Tujuan utamanya adalah ini ya, dia untuk meningkatkan waktu retensi. Waktu retensi itu maksudnya gini, jadi ketika dia menyusu, ya udah nanti masukkan masuk mulut, masuk esofagus, masuk lambung, di lambung dia akan bertahan lebih lama. Kenapa kok dibuat bertahan lebih lama? Supaya enzim-enzim pencernaan tadi yang belum berkembang secara optimal itu punya waktu lebih banyak. Jadi kan kalau yang namanya pencernaan, kalau secara kimiawi pakai enzim. Jadi enzim itu kan bisa bekerja untuk ada ini ya, ada suhu optimal, ada pH optimal, terus ada berapa lama dia bisa terpapar dengan nutrisi yang dicerna, dan juga seberapa apa tuh, seberapa banyak luas permukaan yang terpapar gitu kan. Itu kan berpengaruh semua. Nah, fungsi renin di sini dia membantu untuk memperlama waktu paparannya dari nutrisi yang ada di ASI dengan enzim-enzim yang ada pada bayi tersebut. Jadi lebih lama terpapar, harapannya bisa tercerna lebih optimal meskipun perkembangannya belum sempurna gitu dari enzim-enzim. Jadi dia membantu di sini. Kompensasi lah, jadi ya udahlah kalau misalnya enzimnya belum optimal, kita buat lebih lama terpapar. Jadi disitulah hadir renin ya di sini ya, untuk mengkompensasi fungsi-fungsi tadi yang belum optimal. Kira-kira itu ya, ini tadi yang kita sempat bahas di awal, ada enzim yang membantu mengkompensasi fungsi-fungsi enzim yang lain. Itu adalah renin. Ini adalah jawabannya. Terus ini secara umumnya ya, kalau dari saluran cerna pada bayi dan anak, ini dia ada kebutuhan glukosa yang cukup banyak, namun belum dibagi dengan penyimpanan glikogen. Jadi salah satu, kita makan makanan yang mengandung gula ya, itu kan nggak semua kita pakai kan, ada yang disimpan. Simpanan pertama itu kan glikogen, namanya glikogen. Glikogen dia pada bayi itu dia belum optimal. Kalau pada dewasa kita bisa menyimpan dia di dua tempat, antara di mana sama mana glikogen ini. Otot sama liver ya, otot sama liver itu adalah tempat penyimpanan glikogen. Tapi kalau misalnya nanti dia udah kelebihan juga, dia akan naik lemak, gitu. Diubah jadi lemak, disimpan dalam bentuk lemak. Nah di sini pada bayi itu dia belum optimal ya, tempat penyimpanan glikogen. Terus juga di sini dia ada ketergantungan terhadap cairan dan nutrisi tertentu. Terutama pada kondisi bayi yang sakit itu kan sulit memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairannya. Terus juga tingkat metabolisme cukup tinggi pada bayi, lebih tinggi pada dewasa, sehingga ada peningkatan produksi zat sampahnya juga ya. Dan tadi kebutuhan nutrisi dan cairan. Kemudian di sini ditambahkan karena secara struktur tabungnya dia lebih silindris ya, berbentuk tabung, itu dia ada proteksinya kurang optimal untuk organ vital seperti liver dan spleen, limpahnya. Terus ini karena dia secara proporsional lebih panjang saluran caranya, maka dia akan lebih rentan terhadap kehilangan cairan. Itulah maka pada bayi, pada anak-anak itu dia lebih rentan ya untuk kehilangan cairan dibanding pada dewasa, karena memang secara proporsional lebih panjang dibanding yang dewasa. Dan juga tadi ya belum matangnya, belum optimalnya dari sphincter esofagus yang bawah ya, LES, lower esophageal sphincter, sampai sekitar 1 bulan, bahkan ada yang sampai 12 bulan. Itu yang tadi akan lebih berisiko terjadi regurgitasi atau reflux kan, regurgitasi atau reflux. Jadi sebentar, di awal itu ada
Ya, penyerapan nutrisi. Tadi di sini berkaitan tentu dengan perkembangan struktur permukaan khususnya ya. Nah ini luas permukaan akan terus meningkat seiring juga tadi dengan pertambahan panjangnya. Dia akan mengikuti hingga masa anak-anak sehingga nanti kapasitasnya akan semakin meningkat ya. Jadi ini juga berhubungan dengan bagaimana dia bisa optimal penyerapan nutrisi. Berkaitan dengan terus juga tadi kan kita udah sedikit ada pembahasan yang bahwa yang namanya fungsi absorpsi itu terjadi dari atau terjadi melalui epitel khusus. Sebenarnya nggak secara langsung juga ke epitel. Di epitel itu kalau kita nanti lihat di sana itu ada berbagai macam transporter dan ada kanal-kanalnya. Dan itu sebagai pintu masuknya dari berbagai macam nutrisi. Tapi misalnya nih ada nutrisi berupa apa? Ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, ada vitamin, vitaminnya beda-beda. Tempatnya beda-beda. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang dia lebih optimal untuk vitamin misalnya, ada yang tempatnya lebih optimal untuk air misalnya. Nanti tergantung ketersediaan dari ini ya, namanya transporter. Apakah dia untuk protein? Kalau protein bentuk paling sederhananya adalah asam amino. Terus ada karbohidrat, bentuk paling sederhananya adalah monosakarida. Monosakarida ada apa aja? Ada bisa glukosa, bisa laktosa gitu. Satu lagi apa? Monosakarida. Apa? Fruktosa. Terus kalau lipid dia ada asam lemak ya, bentuk paling sederhana. Dan dia tergantung dengan transporter spesifik tadi di masing-masing bagian saluran saraf. Dan juga tadi nih yang untuk lemak, khusus lemak dia perlu ada pembentukan misel, namanya misel ya. Ya sama sih tadi intinya belum makan pada bayi itu apalagi yang bayi yang bayi. Kurang jelas. Kita tutup aja sih. Jadi tadi sudah kita bahas sedikit tentang tadi ya. Meskipun enzimnya sudah bisa, kita kan tadi udah berarti fungsi digestinya ya itu dengan enzim dia udah bisa memecah sampai ke juga paling sederhana, tapi ya tentu juga ketika sudah bentuk sederhana pun tetap perlu yang namanya transporter untuk absorpsinya ya. Jadi dia akan saling bekerjasama enzim untuk mencernanya, digestinya, transporter yang lain untuk absorpsinya. Ya, jadi kalau kaitannya dengan bayi itu akan berkaitan dengan ini ya, ada implikasi klinisnya, ada dampaknya kan kita membahas ada istilah preterm dan preterm ya. Ini maksudnya tadi ini yang prematur, preterm itu yang masih cukup bulan dari ini. Preterm ketika dia 37 sampai 42 minggu, preterm kurang dari 37 minggu. Bedanya apa di sini ya? Prematur lebih berisiko mengalami malabsorpsi nutrisi. Malabsorpsi ya, jadi proses penyerapannya tidak optimal. Penanganan gejalanya buruk dan juga intoleransi terhadap makanan. Terus juga pengosongan lambung dan mobil proses lebih lambat, sehingga tadi mengatasi pencernaan. Dan juga, nah ini kita sebelum masuk ke brain axis itu akan berkaitan dengan pembahasan namanya mikrobiom. Jadi yang namanya nutrisi kita mungkin mikirnya gini ya, kita kalau makan apalah yang kita makan itu ya udah makan nutrisinya apa diserap selesai ya, tapi gak seperti itu ya. Dia tuh akan berpengaruh terhadap tadi flora normal yang ada di usus kita, di saluran saraf kita. Jadi kalau kita makannya nah sekarang itu yang sedang apa ya cukup banyak diteliti lah berkaitannya dengan itu tadi gut brain axis. Jadi ternyata beberapa penelitian itu sudah mulai menemukan bahwa makanan itu sudah berpengaruh terhadap kesehatan otak kita, kesehatan mental kita. Itulah yang diteliti karena ternyata mikrobioma itu nanti dia bisa berpengaruh ke fungsi saraf pusat, terutama di otak. Itu yang nanti kita bahas di gut brain axis. Gitu. Jadi kalau di sini sih lebih fokusnya di saluran cerna, tapi nanti ini ada pembahasannya mikrobioma. Oke, ini slide terakhir untuk pembahasan dari fisiologi dan penyerapan nutrisi dan enzim tadi. Ada pertanyaan mungkin dari sini?
sebelum kita masuk ke refleks dan brain axis pembahasan yang selanjutnya. Belum. Dan ternyata sampai 9.50 ya jadwalnya. 9 ya 9.50. Belum ada ini. 40. Gampang ya? 10 menit. Selanjutnya, saat kita membahas tentang refleks gastrointestinal. Ya, jadi kalau kita membahas refleks itu berkaitan dengan fungsi saraf ya, fungsi saraf. Ini mungkin belum kita bahas secara detail tentang apa aja saraf yang ada di saluran cerna. Nanti kalau nggak salah besok ada di kuliah yang besok siang. Tapi intinya yang refleks pencernaan itu dia akan berkaitan dengan beberapa fungsi tadi. Pertama ada fungsi pencernaan dari digesti ya. Berarti digesti itu ya bagaimana dia mengatur enzim-enzim tadi. Terus kemudian juga dia berkaitan dengan motilitas, bagaimana peredaran usus itu diatur oleh saraf, oleh refleks ini, dan juga sekresinya. Kapan dia akan meningkat sekresi asamnya mungkin gitu. Kapan dia sekresi dari empedunya akan meningkat atau menurun, itu nanti diatur yang namanya oleh refleks gastrointestinal. Nah di saluran cerna ada 3 mekanisme utamanya. Pertama ada ENS. Ini kita bisa panjangnya adalah enteric nervous system ya, ENS. Jadi ENS itu adalah jalinan saraf atau plexus atau anyaman saraf yang ada di saluran cerna itu sendiri. Jadi sebenarnya tanpa stimulasi dari otak, saraf di saluran cerna pun dia sudah bisa bekerja. Tapi ya nanti pada akhirnya sih tetap perlu input dari otak ya. Tapi dia udah ada gitu, udah ada saraf internalnya gitu. Itu yang disebut sebagai enteric nervous system (ENS) yang dia ada di dinding usus ya. Terus kemudian itu yang kita sebut sebagai refleks pendek. Terus juga nanti ada refleks yang panjang yang dia itu ada di sistem saraf pusat melibatkan otak atau CNS ya, Central Nervous System (CNS). Nah nanti bagaimana dia bisa memberikan perubahan di saluran cerna itu tentu ada inputnya gitu. Yang namanya saraf bekerja itu dia pasti ada input, ada masukannya. Apa sih yang membuat kita harus merubah fungsi gitu? Ada inputnya, terus nanti diproses, ada outputnya gitu. Inputnya dari apanya? Dari ada peradangan saluran cerna. Misalnya kita makan, ada makanan masuk bulus ya, masuk ke dalam lambung. Kan lambung kita meregang, ada reseptor organ di sana. Oh, ini ada makanan di sini, maka dia akan merubah fungsinya tadi. Oh, jadi nanti ada muncul gerakan propulsinya gitu misalnya di lambung. Itu dari peradangan. Terus yang kedua dari perubahan pH. Perubahan pH itu misalnya nanti setelah dicerna di lambung, itu kan nanti makanan akan perlahan-lahan akan menuju ke duodenum. Duodenum bisa merasakan tuh, asam lambung mulai turun. Dia udah mulai ada perubahan pH menjadi lebih asam. Dia juga akan berubah. Apa yang harus dilakukan ketika ada makanan masuk ke duodenum gitu ya? Itu menjadi input juga. Terus nutrisi, misalnya tadi kita makan makanan yang mengandung lemaknya tinggi gitu ya. Sudah masuk lambung, terus kemudian menuju ke duodenum. Duodenum nangkap nih, oh ada makanan yang mengandung asam lemak. Apa yang harus dilakukan? Itu dia ada menjadi input juga. Nanti oh iya, berarti dia akan membuat kantung empedu menjadi kontraksi. Kenapa kantung empedu kontraksi? Karena empedu itu diperlukan untuk pencernaan lemak. Makanya makanan berlemak bisa memicu kontraksi kantung empedu. Itu misalnya. Jadi akan ada inputnya apa, kemudian diproses, ada output yang dilaksanakan. Apakah dia nanti perubahan bisa dari perubahan pencernaannya, seperti yang perlu dikeluarkan, motilitasnya harus bagaimana, dan juga sekresi apa yang harus dikeluarkan atau ada yang harus ditahan. Itu jadi proses yang dia ini ya saling berkaitan erat antara tadi.
mulai dari input, proses, dan juga outputnya. Ya, di sini yang tadi kita bahas ada refleks pendek ya, sistem saraf enterik. Nah, dia terintegrasi sepenuhnya di dalam dinding usus. Ada plexus submucosa, ada juga plexus mesenterik. Nama lainnya ada udah biasa belum? Atau di anatomi kayaknya ada? Ada nggak? Ada istilah plexus august sama Meissner udah muncul belum? Belum. Itu udah nama lain dari ini ya, nama lain dari submucosa dan mesenterik. August dan Meissner. Itu nanti kita juga akan bahas ke depannya. Jadi dia refleks ini yang pendek ini bekerja secara lokal ya tadi. Ya sama sih mengatur bisa mobilitas, sekresi dan juga aliran darah gastro intestinal. Jadi dia internal di saluran cerna aja. Dia tidak perlu input dari otak. Itu udah bisa berjalan, itu namanya refleks pendek. Sementara kalau refleks panjang, ini dia dimediasi SSP ya, sistem saraf pusat gitu ya. Melibatkan input sensori ke batak otak, langsung tulang belakang. Nah itu berarti kan bagian dari sistem saraf pusat. Nanti dia lewat mana? Kenapa kok dari otak, dari sumsum tulang, dari sumsum tulang belakang bisa menuju ke saluran cerna gitu. Dia lewat saraf otonom ya. Otonom itu ada parasimpatis dan juga simpatis. Yang parasimpatis adalah terutama saraf vagus. Ada yang tahu ini saraf berapa? Kita termasuk saraf cranialis juga 10 ya. Nervus vagus, nervus cranialis 10 ya. Dia parasimpatis. Atau saraf simpatis, dia kebanyakan nanti berasal dari kalau nggak salah forakel dan tunggal ya, kalau dari simpatis. Sama nanti akan memberikan input ke usus atau saluran cerna. Gitu. Itu tentang refleks ya. Tapi detailnya di kuliah besok ya kita belum bahas bagaimana pengaturan sekresi dan lain-lain. Ini baru mengenal awalnya. Ya, terus beberapa di antara contoh refleks yang bisa muncul, ini ada pertama refleks vagal ya. Ini dia sensorisnya, inputnya dari lambung, kemudian dari hasil makanan, nanti sinyalnya dikirim ke batang otak, baru ke saraf vagus, nanti baru ditentukan bagaimana sekresi dan mobilitasnya. Kemudian ada refleks yang dia prevertebral, ini dia dari usus ke bagian simpatik prevertebral, kembali lagi langsung ke usus lagi ya. Contohnya apa? Ada refleks gastropolik. Jadi refleks gastropolik itu kan kalau kita perhatikan itu ada gastro dan ada polik. Gastro berarti lambung, polik berarti kolon ya, usus besar. Artinya gini, pernah nggak kalian makan ya, lagi makan atau setelah makan, terus ada keinginan untuk buang besar? Pernah? Itu adalah contoh yang terjadi di kalian itu adalah refleks gastropolik. Adanya makanan pada gaster memberikan rangsangan untuk terjadinya mobilitas pada kolon sehingga kalian ada keinginan buang besar. Itu bukan berarti makanan masuk keluar enggak ya, tapi dia adalah refleks gastropolik. Jadi makanan masuk ke lambung itu memberikan refleks gastro ke kolik, kolonnya berkontraksi, kalian ada keinginan defekasi atau buang besar. Itu contoh dari fenomena refleks gastropolik. Nanti ada macam-macam, ada refleks yang lain juga, tidak cuma itu aja. Ya intinya ini ya, ada stimulus yang akan menjadi inputnya. Misalnya asupan makanan, ya ada perenggangan, berarti nanti diterima oleh, tentu ada reseptornya kalau seperti itu. Perenggangan kira-kira apa reseptornya? Berupa apa? Reseptor regang ya, namanya reseptor regang atau stress reseptor gitu kalau ada regangan. Terus ada lagi perubahan kimiawi ya. Kimiawi berarti diterima oleh reseptor berupa namanya kimiawi pH atau mungkin kandungan nutrisi gitu namanya kemoreseptor. Terus setelah itu, setelah reseptor menerima inputnya akan dibawa oleh sinyal aferannya. Aferan dia berupa saraf sensoris, mendeteksi perubahan tersebut apapun itu perubahan. Terus akan diintegrasikan di sistem saraf tertentu. Dia nanti refleks pendek
atau refleks panjang. Kalau pendek berarti cukup di EMS, cukup di saluran saraf itu sendiri dengan sistem saraf enterik ya. Kalau refleks panjang berarti bisa ke otak atau ini sebenarnya susu kurang itu kurang pas ya. Istilahnya itu adalah medula spinalis ya, medula spinalis atau dalamnya prevertebral. Setelah dia udah diolah, baru dia akan muncul outputnya melalui dibawa oleh respons efferent ya atau saraf efferent. Nanti dia bisa ke motorik berupa perubahan kontraksi atau bisa ke glandula. Nanti ada sekresi apa misalnya. Ya, terus kemudian ini gambarnya ya, ini adalah gambar dari saraf ya, saraf-saraf yang berperan dalam refleks tersebut. Ini terutama sih yang ini ya, yang refleks panjang kalau kayak gini. Ini ada beberapa gambarannya. Warna merah adalah afferent ya, afferent berarti yang sensoris. Terus kalau yang biru dia motoris, berarti motoris untuk memberikan efeknya atau objeknya apa. Ini ada beberapa nomoran, itu adalah nama-nama saraf yang berperan dalam regulasi saluran cerna, mulai dari esofagus, gaster sampai ke rektum, nanti ada semua. Ini untuk mempermudah juga ya. Jadi kan kita udah tahu ya kalau otonom itu ada parasimpatis sama simpatis. Sebenarnya mudahnya gini. Kalau parasimpatis itu biasanya dia akan berasal dari segmen yang cervical, cranial ya, cranial cervical, dan juga dari yang sakral. Sementara kalau simpatis itu dia biasanya berasal dari thoracal dan juga lumbar. Di sini. Katanya beda. Gitu. Saya di sini tentang refleks dari beberapa saraf. Ini secara hubungan ini. Ya. Apa cuma turun langsung sama di sini? Sebenarnya kalau esofagus ya, esofagus dia ada saraf ya yang mengatur nanti berkaitan dengan mobilitas. Tapi gini, memang di beberapa segmen itu dia punya kekhasan tersendiri ya. Kalau esofagus dia berkaitan dengan yang namanya gerakan menelan, lupa istilahnya. Tapi gerakan menelan dia beda dengan peristaltis yang ada di lambung, dia beda dengan peristaltis yang ada di usus. Tapi ada. Makanya ada afferent di Ada afferent di esofagus. kan sebelum ke Sphincter ya betul, sphincternya di sini ya. Juga di atas. Oh ini dia belum, dia tetap ada. Tapi nanti ini ya, kalau yang di esofagus itu dia berkaitan dengan gerakan menelan. Itu pun dia nanti akan ada peralihan gitu. Yang di awal dia sifatnya volunteer, mungkin bawah dia jadi yang volunteer. Itu ada juga. Tapi berbeda ya, berbeda gerakannya dengan yang di bagian lain. Karena ya esofagus itu nggak ada pencerahan apapun di sana, nggak ada enzim yang bekerja, nggak ada penyerapan apapun juga. Jadi esofagus adalah saluran yang memang dia dirancang untuk ya udah makanan lewat gitu, nggak ada proses pencernaan atau absorpsi di sana. Jadi beda dengan lambung ya. Lambung itu nanti yang cukup khas ya, lambung ini karena dia nanti ada mixingnya, ada propulsinya gitu. Iya, jadi ada untuk modalitas. Ada yang lainnya? Gimana? Lanjut ke sini ya. Sekarang di sini beberapa soal yang lain tadi udah kita bahas. Gastrokolik ya, peredaran di lambung meningkatkan mobilitas usus besar dan rektum ya, menimbulkan keinginan buang air besar. Sebenarnya untuk apa sih nih? Memberi ruang bagi lebih banyak makanan. Jadi dia bertahan animal di lambung ya udah yang dari rektum dikeluarkan, diidentifikasikan. Ada lagi enterogastrik ya, enterogastrik. Nah ini tadi nih yang dari asam perubahan pH dipicu oleh asam atau makanan di urin. Refleksnya apa? Dia akan menghambat motoritas dan sekresi lambung untuk memperlambat pengosongan lambung. Ya, jadi dari itu kan kita udah tahu absorpsi dan pencernaan baik dari
yang pencernaan ya, baik dari yang enzim dari sel usus maupun dari pankreas itu kan keluarnya di urin. Makanya nanti kalau ada makanan atau ada kan makanan dari lambung kan juga membawa asamnya ya. Jadi adanya makanan atau asam yang masuk ke lambung, duodenum itu akan mencoba refleks untuk menahan lambungnya itu biar memperlambat gerakannya, sehingga duodenum punya waktu cukup untuk mencerna makanan yang sudah masuk sana. Ini ya, namanya refleks enterogastrik. Entero itu saluran cerna ya, yang dimaksud adalah usus halus dan gastrik. Nanti refleksnya akan muncul ke gastrik berupa ini. Terus ada lagi nih, refleks defekasi. Refleks panjang yang melibatkan sumsum tulang belakang untuk menyebabkan kontraksi rektum dan relaksasi internal. Ini biasanya kalau salah satunya bisa berasal dari peradangan di rektum. Ini untuk gambarannya. Contohnya ya beberapa gambaran ini kalau kita bahas secara cukup lengkap ini bisa pakai gambar ini. Misalnya nih kita sedang mengunyah gitu ya. Mengunyah nanti dia akan memunculkan refleks ke medula, nanti melalui vagus akan menuju ke ENS dan ada dampaknya ke gaster, menjadi ada relaksasi gaster di sana. Kenapa sih kalau kita makan kita mengunyah gasternya jadi relaksasi? Fungsinya untuk apa kira-kira? Kenapa kita mengunyah gasternya dibuat relaksasi? Ya karena dia nanti perlu ya sesuai fungsinya ya. Gaster itu kan juga salah satu tempat untuk menampung makanan dulu sebelum nanti dia dicerna juga. Maka di sana akan muncul relaksasi. Atau misalnya tadi nih ada makanan yang masuk ke lambung ya atau disangkap adanya peradangan sama juga menyebabkan relaksasi ke gaster. Atau nih tadi yang kita bahas sebelumnya nih. Ada makanan di intestin di duodenum, ada asamnya atau asam lemaknya juga menyebabkan relaksasi gaster. Ini adalah contoh dari refleks ya, gastrointestinal. Ini juga ada beberapa contoh. Ada gastroileal, ya. Gastroileal ketika ada makanan ini ada makanan ya, brokoli di sini. Ada makanan di lambung, maka menyebabkan relaksasi di ICV. Ileocecal valve. Ileocecal valve. Batas antara ileum dan cecum ya. Perbatasan antara usus halus dan usus besar. Dia juga relaksasi supaya apa yang bergerak makanannya gitu. Makanannya berlanjut dari sini menuju ke dari ileus menuju ke cecum. Ya ini udah kita bahas semua tentang refleks gastrointestinal. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Nah, kita masuk ke terakhir. Tanyakan dulu Pak. Jadi refleks gastrointestinal. Ini saya nggak lupa ya panjang ini HAPCS itu dia high amplitude C-nya contraction kalau nggak salah, jadi dia tuh intinya sih kontinuitas. Nanti itu ada dua jenis, ada HAPCS, ada LAPCS. High H sama L itu bedanya itu high amplitude sama low amplitude. Itu dia berkaitan dengan motilitas ya, jenis motilitas di saluran cerna. Ada yang high amplitude, ada low amplitude. Ini kalau yang ini kita bahas yang HAPCS dari atas ini. Yang ditanyakan sampai sini. Refleks gastrointestinal. Lanjut ke topik terakhir ya. Kita sekarang masuk ke brain axis. Jadi intinya sih brain axis itu adalah hubungan antara otak dan saluran cerna ya. Ada porosnya gitu, ada poros komunikasi. Nah tapi salah satu hal yang mungkin kita terlewat adalah yaitu sifatnya dua arah. Kita mungkin seringnya bahasnya tuh ya satu arah ya, dari atas ke bawah. Tapi sebenarnya ada arah hubungan juga dari saluran cerna menuju ke
otak atau brainnya. Dia adalah hubungan dua arah. Tapi dihubungkan oleh siapa? Ada banyak komponen yang menghubungkan. Bisa ada di saraf pusatnya di otak, saraf enterik, di usus, juga nanti sinyal saraf bisa saraf vagus, bisa dari hormon dan juga bisa dari sistem imun. Jadi hubungannya itu nggak sebatas dari hormon dan saraf. Ada juga pengaruh dari imun sistem imun juga berpengaruh terhadap hubungan brain axis. Ini yang lagi diteliti gitu. Tadi mereka itu dulu penyakit di otak. itu lebih Ada yang memiliki di stroke, ada yang memiliki di Parkinson gitu. Dan macam-macam. Ya, jadi di sini sistem ini brain axis dia mengatur pencernaan ya, bisa membantu suasana hati, respon stres. Dengan apa tadi fungsinya adalah salah satunya adalah mikrobiota usus ya. Ini tadi kita sebut sebagai flora normal di usus itu berperan terhadap brain axis ini. Contohnya apa? Dia perannya dia punya peran dalam memproduksi beberapa neurotransmitter. Misalnya serotonin. siapa sih Neurotransmitter itu apa? Dia juga tahu neurotransmitter itu. kita yang lihat dulu ini apa Impuls, ada yang bilang impuls ya. Apa lagi? Neurotransmitter. Masmo Ya, dia adalah zat yang dia itu terutama dalam komunikasi antar saraf ya. Jadi saraf itu dia yang saluran panjang jadi satu. Dia tuh ada celah-celahnya kan yang kita sebut sebagai sinaps. Ada sinaps-sinapsnya, ada celah-celahnya. Nah, antar celah ini dia berhubungan dengan namanya neurotransmitter. Ada nomornya semuanya. Neurotransmitter itu sebagai ini pembawa pesannya. ini ada Ternyata mikrobiota bisa juga ada dia cuy membentuk yang nggak pernah makanya apapun tuh berkaitan ini dengan ada cuy fungsi saraf. Tapi dia arahnya adalah ke atas ya. ini nggak ada cuy ini Jadi foto usus juga saluran ya, khusus kalau misalkan tak bikin boh ya nanti pulang ya ini kalau kita bahas secara ringkasnya ya. Kalau Jadi lupa ya. ada hubungan dua arah antara kalau nggak sampai kamu ingetin kan nah ini ingetin aku buatin yang dari saluran sana nih ada mikrobiota tadi, dia punya peran dalam ya produksi Tiba-tiba ekspresi dan turnover dari neurotransmitter. Ada serotonin, ada GABA, ada juga neurotropic factor ya. Ini adalah salah satu komponen untuk bisa istilahnya pelindungan sistem saraf. Contohnya BDNF. Ini nama zatnya. Terus juga dia punya peran dalam Aku kok bukan? Oh, kok berdua? Drama itu katik. Oke. Kalau histologi udah, histologi ini, saluran belum ya. Nanti diantarkan yang namanya saluran saraf itu kan ada tingkat-tingkatnya. Nah, antara itu kan dia ada hubungan ya. Itu nanti salah satu hubungannya itu adalah berupa tight junction. Ini dia juga ternyata dipengaruhi oleh mikrobiota. Terus nanti ada ini yang dari tadi yang afaran dipengaruhi oleh mikrobiota, metabolitnya dan juga regulasi sistem imun mukosa. 3. Sementara tadi nih kalau yang kita bahas Tiga di juga. rangkas gastrointestinal ya, kita udah bahasnya di sini ya. Arahnya bagaimana otak itu bisa mempengaruhi saluran saraf ini, dia bisa ke mobilitas, gitu ya. Bisa fungsi imun, fokus, produksi mukus dan juga permeabilitas intestinal. Jadi itu gambarannya, yang atas adalah gambaran dari bawah ke atas, yang ini itu dari atas ke bawah. Jadi dia adalah hubungan dua arah ya, hubungan dua arah, tidak hanya satu arah saja. Ya, gambarnya gini ya, ini di ususnya atau di salah satu ada mikrobioma. Nanti dia ini adalah jembatannya untuk berhubungan dengan otak. Gimana sih si usus bisa berhubungan dengan otak? Atau kebalikannya, lewat sini bisa lewat metabolit, bisa lewat neurotransmitter atau hormon yang diperantarai oleh ini ya. Ada MS, sirkulasi, vagus dan lain-lain. Ini nanti nih bagaimana dia punya pengaruh terhadap keluaran-keluaran yaitu berbagai kondisi di otak ya. Misalnya pada kondisi autisme, pada kondisi ansietas kecemasan, dan juga pada kondisi depresi. Kalau dari otak ke bawah ya ini salah satunya dari ini ya, aksis HPA. HPA aksis 40 dokter 40 dan 40 cok bukan 940 kan 940 cok Adalah gambaran domain khususnya. Di sana ada berbagai macam mikrobiota.
berbagai macam mikrobiota. Ini adalah sel-sel kita khusus, dan ini adalah ada saraf nih. Di sini ada sel imun. Dan ini nanti yang menjadi jembatan bagaimana si saluran cerna kita bisa berhubungan dengan otak. Nanti gambaran detailnya ada di belakang, ada yang di besar ya. Kita kesana dulu. Nah ini tadi ya, aksis HPA ini tadi yang di sini ada aksis HPA itu ini ya, namanya aksis HPA di hipothalamus pituitary adrenal. Pituitary itu nama lainnya apa? Aja pituitary. Ini bahasa lainnya hipofisis ya, hipofisis. Jadi hipotalamus atau hipofisis ya, pituitary. Hipofisis ada dua, ada anterior sama posterior. Contohnya di norepinefrin dilepaskan otak saat dulu mengalami stres. Jadi nanti ternyata kita stres nih ya, kita mungkin ada ujian, kita stres, otak kita kan melepaskan hormon nih. Contohnya apa ya? Misalnya apa sih dulunya? Ini neurotransmitter, ngelepasin norepinefrin. Ternyata norepinefrin itu bisa berpengaruh terhadap patogen usus, jadi dia berproliferasi. Itulah kenapa tadi otak ada suatu stresor bisa berpengaruh juga ke saluran cerna kita. Itu saluran yang jadi hubungannya atas ke bawah ya. Terus sebaliknya nih, saluran cerna juga berpengaruh dengan saluran pusat melalui berbagai ya, metabolit khusus, hormon, substansi neuroaktif dan lain-lain. Lewat ini ya, berbagai jalurnya supaya mencapai ke otak. Gambarnya contohnya apa nih di sini ya? Nah ini cukup lengkap. Jadi kalau di bagian ini dia tuh ingin menunjukkan gimana sih saluran cerna itu bisa mempengaruhi otak. Jadi yang tadi sempat kita bahas ya, makanan itu ternyata punya pengaruh gitu terhadap fungsi otak kita. Dia contohnya itu berasal dari sini. Nih ada makanan-makanan yang mengandung banyak serat. Itu ternyata dia bisa berpengaruh terhadap tadi mikrobiota usus. Mikrobiota usus ini ketika dia mendapatkan asupan makanan berserat, dia itu bisa menghasilkan namanya SCFA ya, atau short chain fatty acid, asam lemak rantai pendek. Short chain fatty acid ya, asam lemak rantai pendek. Melalui asam lemak rantai pendek inilah dia bisa mempengaruhi fungsi sampai ke otaknya. Bisa lewat saluran ini, lewat epitel dengan berbagai metabolit yang dihasilkan. Terus kemudian di sini lewat sel imun. Sel imun nanti dia bisa menghasilkan berbagai sitokin. Itu namanya sitokin ya. Ada IL-1, ada TNF alpha, itu namanya sitokin. Sitokin itu ya semacam apa ya? Semacam sinyal komunikasi gitu antar sel. Itu namanya sitokin ya. Terus ada lagi nih dia dari patogen juga nih. Ketika dia ada gangguan di saluran cerna, ini kan ini ada sel nih. Ini sel, ini ada warna putih kan. Ini namanya tadi tight junction. Kalau tight junctionnya dia tidak optimal atau ada apa ya disrupsi gitu ya, itu nanti dia bisa menembus patogennya menembus ke dalam, masuk ke dalam sirkulasi. Ada juga ini lewat bagus ya dari atas ke bawah. Jadi ini adalah gambaran ususnya, ini epitelnya, dan ini adalah apa nih? Sirkulasi ini adalah pembuluh darah ya. Pembuluh darah bisa membawa berbagai macam sitokin, patogen secara langsung, atau short chain fatty acidnya, asam lemaknya. Nanti dia menembus ini ya. Ini namanya adalah blood-brain barrier. Batas antara pembuluh darah menuju ke otak. Nanti dia akan berpengaruh terhadap berbagai jenis sel saraf yang ada di otak. Misalnya ada mikroglia, astrosit, dan lain-lain. Jadi ada pengaruhnya nanti. Misalnya itu ya, kalau neuron dopaminergic dengan adanya short chain fatty acid, dia bisa menyebabkan kondisi apa tuh? Dia memperbaiki kerusakan di saraf itu ada, terus perbaikan saraf ya, neuronal repair juga ada, dan lain-lain. Kalau yang itu, kalau ini ya, alpha synuclein ini dia, ini sebenarnya bagiannya itu lebih menjelaskan pengaruh dari refleksis itu di pada orang kalau nggak salah orang Parkinson gitu. Jadi ini adalah salah satu komponen yang berperan dalam kondisi Parkinson. Kenapa ini muncul di sini? Jadi itu
adalah gambaran pada kondisi penyakit Parkinson bahwa saluran saraf itu juga punya peran, punya pengaruh terhadap fungsi otak dengan berbagai jalurnya melalui asam lemak rantai pendeknya secara langsung, lewat berbagai neurotransmitter, lewat sel imun dan patogen juga berpengaruh. Jadi ada hubungan dengan apa itu yang kita bahas di brain axis. Terus ini ya, jadi mengapa kok bisa muncul? Ini ya serat makanan tadi yang masuk itu ketika difermentasi oleh bakteri khusus. Dia menghasilkan asam lemak rantai pendek. Sini nanti dia masuk dia lewat transporter, ada MCT sama SMCT di sini. Yang ini yang warna merah sama warna kuning. Ini yang tadi tak bilang ada transporter spesifiknya ya, untuk bisa masuk ke epitel usus. Selain dia ke atas, secara internal di saluran saraf itu sendiri dia juga bisa membuat ini menjaga integritas saluran usus. Tadi meningkatkan potensi sambungan ketat, itu maksudnya tight junction, mengurangi masuknya patogen berbahaya, dan juga ini ya bisa mengurangi penyebaran alpha synuclein yang tadi ke arah Parkinson. Jadi ini penjelasan dari berbagai isi sebelumnya. Sama di sini juga ada ya. Ini pada sel elektroendokrin ya, merangsang pelepasan hormon dan neurotransmitter dari HT3, GLP1, PYY. Akhirnya ke otak dan mendorong efektif jadi bagian ke otak. Terus tadi visual kekebalan tubuh mengatur fungsi sel imun lewat ini ya tadi yang lewat berbagai macam sitokin yang dihasilkan oleh sel imun ini. Ini kan dari asam lemaknya yang masuk ke sistem imun berpengaruh untuk memenuhi fungsi otak. Nah juga dia bisa menembus secara langsung yang ke saluran darah otak, blood-brain barrier, memperkuat saluran darah otak, produksi faktor neurotropiknya meningkat, dan juga nih ekspresi penyebaran alpha synuclein. Oke, ini kita udah sampai di